Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan menceritakan tentang seorang wanita yang rela melakukan perjanjian pesugihan tuyul demi untuk melakukan kekayaan. Tapi siapa sangka perjanjian itu membuat bencana. Kini rumah megah yang ia bangun telah dihuni berbagai macam hantu dan makhluk yang mengerikan. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Namanya Bu Ratna, seorang wanita yang dulunya hidup sederhana di sebuah desa kecil di daerah Jawa Timur. Usianya sekitar 45 tahun. Sejak ditinggal suaminya meninggal dunia karena kecelakaan, hidup Bu Ratna berubah drastis. Dulu, meskipun hidup pas-pasan, mereka selalu bisa makan 3 kali sehari. Anak-anak bisa sekolah, walaupun hanya sampai SMP. Dan rumah sederhana mereka selalu terasa hangat oleh tawa keluarga. Tapi sejak kepergian Pak Rudi, sang suami, semuanya terasa hampa. Kini Bu Ratna harus berjuang sendiri untuk menghidupi kedua anaknya. Ani yang baru berusia 10 tahun dan Dimas yang masih 7 tahun. Ia mencoba berbagai cara. Awalnya berjualan gorengan keliling desa, namun hasilnya jauh dari cukup. Lalu sempat membuka warung kecil di depan rumah. Tapi karena tak punya cukup modal untuk belanja barang dagangan yang lengkap, warung itu pun tak pernah ramai. Setiap malam Bu Ratna duduk termenung di dapur sambil menghitung recehan yang ia dapat dalam sehari. Kadang tak cukup untuk membeli beras, apalagi membayar uang sekolah anak-anak. Hari demi hari berlalu, keadaan makin sulit. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya. Ada yang iba, ada pula yang mencibir. Bu Ratna tetap mencoba tegar di hadapan anak-anak Nia. Walau dalam hati, ia merasa makin putus asa. Pernah suatu malam, ia menangis diam-diam di dalam kamar, menutup wajah dengan bantal agar isak tangisnya tak terdengar. Suatu malam, saat sedang menjemur pakaian di halaman rumah, Bu Ratna dihampiri oleh tetangganya, Bu Sri, wanita paruh baya, yang dulu juga hidup papasan. Tapi entah kenapa dalam setahun terakhir, tiba-tiba berubah drastis. Rumahnya direnovasi jadi megah, punya mobil baru, bahkan anak-anaknya disekolahkan ke kota. Padahal sebelumnya, Bu Sri hanya seorang janda penjual jajanan pasar. Awalnya, obrolan mereka biasa saja, tentang harga beras yang makin mahal, tentang anak-anak yang sedang libur sekolah. Tapi lama-lama, pembicaraan Bu Sri mulai mengarah ke hal yang lain. Bu Ratna, ujar Bu Sri pelan sambil mendekat. Saya ini dulu juga kayak enjenengan, makan susah, anak gak bisa sekolah, tapi alhamdulillah, rezeki lancar. Bu Ratna tersenyum kecut. Iya Bu, rezeki jenengan memang deras. Saya kadang heran, kok bisa berubah secepat itu? Bu Sri menatap Bu Ratna dengan pandangan tajam, seolah menimbang sesuatu. Lalu setelah menoleh kanan kiri memastikan tak ada orang lain yang mendengar, ia berbisik, Bu Ratna, jenengan pernah dengar soal pesugihan tuyul? Bu Ratna tertegun. Ia memang pernah mendengar deses-deses tentang pesugihan, tentang orang yang memelihara tuyul untuk mendapatkan kekayaan. Tapi selama ini, ia anggap itu hanya mitos atau cerita dongeng. Bu Sri melanjutkan, saya dulu juga ragu, tapi keadaan memaksa saya. Sekarang saya sudah punya segalanya, asal jenengan mau kuat hati dan sanggup menjalani syaratnya. Malam itu, pembicaraan mereka membuat hati Bu Ratna gelisah. Sepanjang malam, ia tak bisa tidur. Ia termenung di sudut kamar, memikirkan apa yang baru saja didengarnya. Bayangan wajah Ani dan Dimas yang makin kurus karena kurang makan, serta tagihan listrik yang belum terbayar, semakin menghimpit pikirannya. Hari-hari berikutnya, pikiran tentang pesugihan makin memenuhi benaknya. Ia mulai dayam-dayam mencari informasi, bertanya-tanya ke beberapa orang yang dikenal dekat dengan Bu Sri. Dari bisik-bisik yang ia kumpulkan, ia tahu bahwa ada seorang dukun sakti di pinggiran desa yang sering membantu orang melakukan ritual pesugihan. Namanya Mbah Karyo. Butuh waktu beberapa hari bagi Bu Ratna untuk memberanikan diri menemui Mbah Karyo. Ia takut,
Tapi keinginan untuk keluar dari kemiskinan jauh lebih besar dari rasa takutnya. Suatu malam, setelah memastikan anak-anaknya sudah tidur, Bu Ratna berjalan seorang diri ke rumah Mbah Karyo. Lokasinya agak terpencil di tepi hutan kecil di ujung desa. Rumah Mbah Karyo tampak tua dan angker. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah lapuk di sana-sini. Di halaman depan, tergantung beberapa janur kuning dan sesajen yang mulai basi. Lampu temaram rimang-rimang menambah kesan menyeramkan. Dengan jantung berdebar, Bu Ratna mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan rambut panjang, putih dan mata yang tajam membukakan pintu. "Kulo Ratna, Mbah. Kulo pengen matur, pengen jaluk tulung," ucap Bu Ratna gugup. Mbah Karyo mengangguk pelan. "Aku wis ngerti. Mlebu we." Bu Ratna melangkah masuk. Di dalam ruangan, bau dupa menyengat hidung. Di pojok ruangan, ada altar kecil dengan patang-patang aneh dan sesajen yang masih mengepul. Mbah Karyo duduk bersila di depan altar menggisairatkan Bu Ratna untuk duduk di depannya. "Sampeyan pengin sugih yo?" tanya Mbah Karyo tanpa basa-basi. Bu Ratna menunduk, ragu-ragu. "Inggih Mbah, kulo wis ora kuat, anak kulo butuh mangan, butuh sekolah." Mbah Karyo terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nek pancen wis bulat tekadmu, ana siji syarat, sampean kudu gelem ngrumat siji makhluk cilik, tuyul." Bu Ratna mendengar kata tuyul saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tetap mendengarkan. "Tuyul iki bakal embantu njupuk duit saka oma-oma wong liya. Tapi saben malam purnama sampean kudu nyediake sesaji. Getih pitik cemani dipersembahkan neng pojok oma. Nek ora, bakal ana akibatna." Dengan suara bergetar, Bu Ratna bertanya, "Nek kulo gelem, kapan bisa mulai Mbah?" Mbah Karyo tersenyum tipis. "Bengi iki we, nanging kulo bakal ngegawe perjanjian, sampean kudu tenan-tenan gelem tanggung jawab." Bu Ratna merenung sejenak. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut, ragu, sekaligus dorongan kuat untuk mengubah nasib. Ia teringat wajah Ani yang kemarin merengek minta sepatu baru, dan Dimas yang tak mau berangkat sekolah karena seragamnya sudah lusuh. Akhirnya, dengan suara lirih, Bu Ratna berkata, "Inggih Mbah, kulo gelem." Malam itu juga, ritual dimulai. Mbah Karyo menggambar lingkaran aneh di lantai dengan kapur putih. Di tengah lingkaran diletakkan sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor ayam cemani yang masih hidup. Mbah Karyo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya serak namun penuh kekuatan. Bu Ratna duduk di dalam lingkaran. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan terasa dingin. Api lilin bergetar hebat. Dari bayang-bayang pojok ruangan muncul sosok kecil. Tubuhnya ceking, kepalanya botak, matanya besar dan kosong. Sosok itu melangkah pelan ke arah Bu Ratna. Bu Ratna menahan napas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mbah Karyo berkata dengan suara berat, "Iki, makhluk sing saiki, bakal dadi anakmu. Rumat, apik-apik, marang dheweke, ojak lelikat." Sesaji, tuyul itu menatap Bu Ratna, seolah mempelajari wajahnya, lalu perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang. Ritual selesai, Mbah Karyo memberikan jimat kecil kepada Bu Ratna. "Simpen iki neng dompet, bakal ana pertandane. Saben esuk, sampean bakal nemu duit anyar. Tapi oh lali purnama kudu sesaji." Dengan tubuh lemas, Bu Ratna pulang ke rumah. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk. Ia takut, tapi dalam hatinya ada secercah harapan bahwa besok pagi kehidupannya akan mulai berubah. Dan benar saja, keesokan paginya saat membuka laci lemari tua, Bu Ratna terkejut. Di sana ada tumpukan uang 100 ribuan, rapi seperti baru. Ditarik dari bank, tangannya gemetar saat memegang uang itu. Rasanya seperti mimpi. Air matanya mengalir. Ia segera membeli beras, lauk pauk, pakaian baru untuk anak-anak, dan membayar utang di warung sebelah. Dalam hitungan hari, hidup Bu Ratna berubah drastis. Warung kecil di depan rumah kembali buka, kali ini lebih lengkap. Pembeli pun mulai berdatangan. Namun di balik senyum bahagia itu,
Bu Ratna tahu ia telah membuat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Setiap malam purnama, ia dengan hati berat harus memotong ayam cemani dan meneteskan darahnya di sudut rumah, tepat seperti yang diperintahkan Mbah Karyo. Meski perasaan bersalah terus menghantui, Bu Ratna mencoba menepis ketakutannya. Baginya, yang penting kini Ani dan Dimas bisa hidup layak. Namun, ia tidak tahu bahwa jalan yang baru saja ia pilih akan membawa kegelapan yang jauh lebih besar ke dalam hidupnya. Tidak butuh waktu lama setelah ritual itu dilakukan. Esok paginya, saat Bu Ratna bangun dan membuka laci kayu tua di kamar tidurnya, jantungnya hampir berhenti. Tumpukan uang 100 ribuan tersusun rapi, seperti baru saja diletakkan di sana. Tangannya gemetar saat meraih selembar, memastikannya benar-benar uang asli. Ia mencubit dirinya sendiri, ini bukan mimpi. Air mata haru mengalir di pipinya. Setelah sekian lama hidup serba kekurangan, kini uang datang tanpa diduga. Tanpa pikir panjang, pagi itu juga ia membeli beras, lauk pauk, dan pakaian baru untuk Ani dan Dimas. Melihat anak-anaknya tersenyum saat mencicipi makanan enak, membuat Bu Ratna makin yakin bahwa keputusan yang diambilnya benar. Ia merasa telah menemukan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, keajaiban itu tidak berhenti di situ. Setiap hari, Bu Ratna menemukan uang di tempat-tempat yang tak terduga, di bawah bantal, di sudut lemari, bahkan di dapur. Jumlahnya tidak pernah sama, tapi selalu cukup banyak untuk membuat hidup mereka makin nyaman. Dalam sebulan, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli motor baru dan mulai merenovasi rumah. Dinding bambu diganti tembok kokoh, lantai tanah dilapis keramik, dan atap bocor diperbaiki. Rumah yang dulu kusam, kini tampak jauh lebih megah. Perubahan Bu Ratna tentu saja menarik perhatian warga desa. Tetangga-tetangga yang sebelumnya memandangnya iba, kini menatap dengan rasa iri. Tak sedikit yang berbisik-bisik di belakangnya. Mereka bertanya-tanya, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Apakah Bu Ratna menang undian? Atau mungkin mendapat warisan mendadak? Namun setiap kali ada yang bertanya, Bu Ratna hanya tersenyum dan berkata, namanya juga usaha, rezeki tidak kemana. Dengan modal yang cukup, Bu Ratna membuka toko kelontong besar di pasar desa. Ia menyewa ruko yang strategis, mengisi etalase dengan berbagai kebutuhan rumah tangga. Dalam waktu singkat, tokonya menjadi salah satu yang paling ramai di pasar. Pembeli berdatangan tak hanya dari desa sendiri, tapi juga dari desa-desa tetangga. Meski hidupnya kini jauh lebih baik, Bu Ratna tahu bahwa kekayaan itu datang dengan syarat. Setiap malam bulan purnama, ia harus melakukan ritual yang diajarkan Mbah Karyo. Di sudut rumah yang gelap, ia mempersembahkan darah ayam cemani, ditemani bau kemenyan yang menusuk hidung. Awalnya ritual itu membuatnya mual dan ketakutan, tapi demi mempertahankan rezeki yang kini mengalir deras, Bu Ratna rela melakukannya. Namun seiring berjalannya waktu, suasana di rumah mulai berubah. Anak-anak Bu Ratna yang awalnya sangat bahagia dengan perubahan hidup mereka, mulai mengeluh. Ani sering terbangun di tengah malam dengan mata sembab, berkata bahwa ada suara aneh di kamarnya. Ibu, tadi malam ada yang lari-lari di kamar Ani. Suaranya kayak anak kecil, Bu. Ketawa-ketawa. Serem, Bu, katanya sambil memeluk ibunya erat. Awalnya Bu Ratna menganggap itu hanya mimpi buruk. Ia mencoba menenangkan Ani, berkata bahwa mungkin itu hanya suara tikus atau kucing. Tapi keluhan itu makin sering terdengar. Dimas, yang biasanya tidur pulas, kini kerap terbangun sambil menangis. Ibu, ada yang duduk di pojokan kamar Dimas. Matanya gede, Bu. Serem banget. Tangis Dimas suatu malam. Bu Ratna mulai khawatir, tapi mencoba menepis rasa takutnya. Ia berpikir mungkin anak-anak hanya berhalusinasi atau terlalu lelah. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menjaga agar aliran uang tetap lancar. Ia tidak ingin kembali hidup miskin, maka ia mengabaikan semua keluhan itu dan terus menjalankan ritual seperti biasa. Namun keanehan di rumah makin menjadi-jadi. Setiap malam, saat rumah sudah gelap dan sunyi, Bu Ratna kadang mendengar suara langkah kaki kecil di lantai, seperti anak kecil berlari-lari. Ia pernah mengintip ke ruang tengah, tapi tak ada siapa-siapa. Bahkan lampu yang tadinya menyala, terang tiba-tiba berkedip-kedip, seolah ada yang mengganggu. Suatu malam, saat sedang mempersiapkan sesaji untuk ritual,
Bu Ratna merasakan hawa dingin menusuk. Lilin yang ia nyalakan tiba-tiba padam. Tanpa sebab, dari sudut matanya, ia melihat bayangan kecil berkelebat cepat. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia melanjutkan ritual, berharap semua akan kembali normal setelah itu. Pagi harinya, Bu Ratna mencoba melupakan kejadian itu. Ia sibuk mengurus toko, melayani pelanggan yang makin banyak. Namun di rumah, suasana makin mencekam. Ani dan Dimas makin sering mengeluh. Mereka menolak tidur di kamar masing-masing dan memilih tidur bersama ibunya. Setiap malam, mereka memeluk Bu Ratna erat-erat. Ketakutan ibu. Kenapa sih Bu? Kenapa sekarang rumah kita serem banget? Tanya Ani suatu malam. Bu Ratna hanya bisa memeluk anak-anaknya. Tak mampu menjawab. Di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Ia tahu bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan perjanjian yang telah ia buat. Tapi ia tak berani mundur. Ia takut jika berhenti menjalankan ritual, akan ada konsekuensi yang lebih mengerikan. Hari-hari berlalu, dan keanehan makin menjadi. Pernah suatu malam, Dimas tiba-tiba menjerit keras. Bu Ratna terbangun dan melihat Dimas duduk di sudut kamar. Wajahnya pucat pasi. Ibu, itu dia. Dia ngajak Dimas main. Dia duduk di situ, Bu, katanya sambil menunjuk sudut kamar yang gelap. Bu Ratna menatap sudut itu. Sekilas, ia melihat bayangan kecil duduk membelakangi mereka. Namun, saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Tubuhnya gemetar. Ia tak bisa lagi menganggap semua ini sebagai hal biasa. Beberapa malam kemudian, saat Bu Ratna hendak tidur, ia mendengar suara cekikikan kecil dari dapur. Suara itu terdengar jelas, seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Dengan was-was ia memberanikan diri mengecek dapur. Namun yang ia temukan hanya gelap dan sunyi. Ia menarik napas panjang dan kembali ke kamar. Namun saat melangkah melewati ruang tengah, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja makan, ada bekas telapak tangan kecil, basah, seperti baru saja dicelupkan. Kier, tidak mungkin Ani atau Dimas yang membuatnya, karena mereka sudah tertidur di kamar. Dengan langkah cepat, Bu Ratna kembali ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka, waspada pada setiap suara. Keesokan harinya, Bu Ratna mendatangi Mbah Karyo, berharap mendapatkan jawaban. Mbah, kenapa rumah saya sekarang jadi begini? Anak-anak saya ketakutan. Saya juga sering lihat yang aneh-aneh. Mbah Karyo menatapnya dengan sorot mata dingin. Sampean wis melebu perjanjian, iki wis bagian dari resikonya. Tuyul iku seneng dolanan, yen sampean wis gelem ngopeni, ya kudu sabar karo prilakune. Tapi Mbah, anak-anak saya jadi ketakutan. Apa nggak ada cara supaya mereka nggak diganggu? Tanya Bu Ratna, putus asa. Mbah Karyo menggeleng pelan. Ora iso, nek sampean gelem terus nglakoni ritual, bakal tetep aman. Tapi yen sampean mandek, bakal luwih parah. Ojo lali karo sesaji, ojo nganti ora dikasih. Dengan perasaan campur aduk, Bu Ratna pulang ke rumah. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kekayaan yang kini ia miliki. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup melihat Anokonania hidup dalam ketakutan. Sejak saat itu, Bu Ratna makin rajin menjalankan ritual. Setiap malam purnama, ia memastikan sesaji lengkap. Ia berharap dengan begitu, gangguan di rumah akan berkurang. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Suatu malam, saat sedang tidur, Bu Ratna terbangun karena merasa ada yang menarik-narik selimutnya. Dengan mata yang masih berat, ia membuka mata. Di ujung ranjang, ia melihat sosok kecil berdiri. Tubuhnya kurus, kepalanya botak, matanya besar dan kosong. Sosok itu menatap Bu Ratna tanpa ekspresi, lalu perlahan menghilang ke dalam bayangan. Bu Ratna menjerit pelan, menutup wajahnya dengan selimut. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa itu adalah tuyul yang selama ini ia rawat. Ia sadar bahwa semakin lama, kehadiran makhluk itu makin nyata. Pagi harinya, ia makin murung. Di pasar, meski tokonya ramai, hatinya diliputi ketakutan. Ayah siring, melamun, pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan mengerikan. Suatu malam,
Langit terlihat bersih tanpa awan. Bulan purnama menggantung tinggi, memancarkan cahaya terang yang menyoroti setiap sudut rumah Bu Ratna. Malam itu sebenarnya adalah malam di mana seharusnya ia melakukan ritual persembahan. Namun, sejak pagi, Bu Ratna sudah sangat sibuk. Tokonya di pasar sedang ada promo besar. Pengunjung membludak dan ia harus melayani sendiri karena 2 karyawannya mendadak izin. Saat ia pulang ke rumah menjelang maghrib, tubuhnya benar-benar lelah. Bahkan makan malam pun ia lalui dengan tergesa-gesa. Ani dan Dimas yang kini makin sering mengeluh merasa aneh di rumah. Merengek ingin tidur bersama ibunya. Bu Ratna menuruti mereka. Dalam hati, sebenarnya ia sempat ingat tentang ritual yang seharusnya dilakukan malam itu. Tapi rasa kantuk dan lelah begitu berat. Ia berpikir, mungkin tak apa kalau 1 kali saja ia lewatkan, nanti bisa ditebus besok. Namun ia salah besar. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Ratna terbangun tiba-tiba. Ada suara tangisan anak kecil, lirih, memecah keheningan malam. Tangisan itu begitu nyata, seolah berasal dari dalam rumah. Dengan jantung berdebar, ia perlahan bangkit dari tempat tidur, mencoba tidak membangunkan Ani dan Dimas yang tidur memeluknya erat. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu. Suara tangisan itu makin jelas. Namun, saat ia sampai di sana, ruangan kosong, tidak ada siapapun. Semua perabotan terlihat seperti biasa, tapi hawa di ruangan itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk kulit, membuat bulu kuduk berdiri. Saat hendak kembali ke kamar, dari sudut matanya, Bu Ratna menangkap sesuatu. Sebuah bayangan kecil melintas sangat cepat di sudut ruangan, seolah berlari menuju dapur. Tubuh Bu Ratna langsung membeku. Ia berdiri terpaku, nafasnya memburu. Perlahan ia melangkah mundur, tak berani mengejar. Dengan gemetar, ia kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia memeluk anak-anaknya erat, berusaha menenangkan diri. Namun matanya tetap terbuka lebar, tak mampu terpejam lagi hingga pagi. Mulai malam itu, teror di rumah makin menjadi-jadi. Setiap malam, suara aneh terdengar dari berbagai sudut rumah. Piring-piring di dapur jatuh sendiri, pecah berkeping-keping tanpa sebab. Lampu yang baru saja diganti berkedip-kedip hebat, lalu padam. Cebet, suara langkah kaki kecil terdengar di sepanjang lorong rumah. Kadang disertai cekikikan halus yang mengerikan. Ani dan Dimas makin sering jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi lama-lama makin parah. Mereka sering mengigau di malam hari, memanggil seseorang. Ibu, adik kecil ngajak main lagi. Ibu, jangan biarkan dia masuk ke kamar. Ani merintih dalam tidurnya. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat. Dimas pun sama. Hampir setiap malam tubuhnya menggigil, bibirnya komat kamit. Ibu, adik kecil di atas lemari. Dia senyum ke Dimas. Serem Bu Ratna semakin takut. Ia sadar semua ini adalah akibat dari kelalaiannya yang melewatkan ritual. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur. Ia merasa kehilangan kendali atas situasi. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung, kini berubah menjadi sarang teror yang mencekam. Dalam keputusasaan, Bu Ratna akhirnya memutuskan untuk memanggil Mbah Karyo. Malam itu juga, ia mengirim pesan lewat tetangga yang biasa membantu menghubungi sang dukun. Keesokan malamnya, Mbah Karyo datang. Ia membawa kantong kain hitam berisi berbagai perlengkapan ritual. Saat memasuki rumah, ia langsung mengernyit. Aku wis krungu kabare, sampean ora nindakake ritual bengi purnama wingi. Yo, tanyanya dengan suara berat. Bu Ratna menunduk, air mata mengalir. Inggih Mbah, kulo kesel banget, kulo lali. Mbah Karyo menghela napas panjang, matanya menatap tajam. Perjanjian wis digawe, nek sampeyan ngingkar, duweke bakal nesu. Len nek wis nesu, ora mung duwek ting dijupuk. Nanging jiwo, mendengar itu, tubuh Bu Ratna lemas. Mbah, kulo kudu piye? Kulo nyuwun tulung, anak-anak kulo lara. Mbah, saben bengi diganggu. Mbah Karyo menyiapkan perlengkapan ritual di ruang tengah. Ia membakar kemenyan, menggelar kain hitam di lantai, dan mulai melantunkan mantra. Suasana rumah makin mencekam. Bau kemenyan yang pekat membuat udara terasa berat.
Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara cekikikan yang membuat bulu kuduk meremang. Mbah Karyo berhenti melantunkan mantra. Wajahnya serius. Wis telat. Dewek wis kakehan nesu. Iki kudu ritual leuwih gede, nanging sampean kudu wani nampa resikoni. Bu Ratna hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu tak ada jalan lain. Malam itu, Mbah Karyo melakukan ritual sepanjang malam. Namun setelah selesai, ia berkata, "Iki mung nunda sementara. Nek sampean ora nindakake ritual purnama sesuk-sesuke, kabeh bakal luwih elek. Lan saiki dheweke wis luwih kuat. Sampean kudu waspada." Hari-hari berikutnya, teror tetap berlanjut, bahkan makin parah. Kadang di siang hari, Bu Ratna mendapati mainan anak kecil berserakan di ruang tamu. Padahal, ia tak pernah membelinya. Di dapur, bekas jejak kaki kecil basah terlihat jelas di lantai. Suatu sore, saat sedang melayani pelanggan di toko, seorang pelanggan tiba-tiba berkata, "Bu Ratna, anak siapa ya yang lari-lari di belakang toko tadi? Rambutnya putih semua." Bu Ratna terpaku. Ea tahu betul, tak ada anak kecil di rumah selain Ani dan Dimas yang sedang terbaring sakit di kamar dengan wajah pucat. Ia segera pulang. Di rumah, ia mendapati Ani menangis keras. "Ibu, adik kecil marah, Bu. Dia bilang ibu jahat. Dia bilang ibu bohongin dia." Bu Ratna memeluk Ani erat, tak tahu harus berkata apa. Di sudut matanya, ia merasa ada sepasang mata kecil yang mengawasi dari balik lemari. Tapi setiap kali menoleh, bayangan itu menghilang. Bu Ratna makin tertekan. Ia mencoba mencari bantuan lain, datang ke beberapa kiai dan ustadz setempat, berharap ada yang bisa membantu. Tapi begitu mereka tahu tentang perjanjian pesugihan yang telah dibuat, banyak yang menolak membantu. "Bu Ratna, ini perkara berat. Jalan yang sudah ibu pilih tidak mudah dibatalkan begitu saja. Kalau ibu berhenti sekarang, mereka bisa mengambil lebih dari yang ibu kira." Dengan semakin sedikit harapan, Bu Ratna menjalani hari-hari penuh kecemasan. Setiap malam, ia duduk terpaku di depan altar, memohon ampun dan berharap teror itu berhenti, tapi seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Suatu malam, ketika bulan purnama kembali tiba, Bu Ratna menyiapkan ritual lebih awal. Ia berharap dengan menjalankan ritual dengan benar, semuanya akan kembali normal. Tapi malam itu, saat darah ayam cemani diteteskan di sudut rumah, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. "Sudah terlambat, Bu. Sudah terlambat." Suara kecil itu terdengar jelas di telinganya. Dengan tubuh gemetar, Bu Ratna menoleh. Kip, di sana, berdiri sosok kecil dengan mata kosong, menatapnya tajam. Di sekitarnya, udara terasa makin dingin, seolah rumah itu kini bukan lagi miliknya. Bu Ratna jatuh terduduk. Air mata mengalir deras. Dalam hati ia tahu, perjanjian yang ia buat telah membawa kegelapan yang tak bisa dengan mudah dihapus. Dan kini, bukan hanya uang yang dipertaruhkan, tapi nyawa mereka semua. Sejak malam ritual terakhir itu, suasana rumah semakin terasa gelap dan dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat terus mengawasi. Cahaya matahari yang biasanya masuk ke dalam rumah, kini terasa suram, temaram. Bahkan di siang hari pun, Ani dan Dimas terus merasakan hawa aneh yang menusuk tulang. Ani yang mulai pulih dari demamnya, kini semakin sering ketakutan. Ia selalu memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, adik kecil itu nggak pergi, Bu. Dia sekarang marah. Dia bilang, ibu mau ninggalin dia," bisik Ani dengan suara pelan. Dimas pun makin sering menangis tanpa sebab. Malam-malam mereka tak lagi diisi tidur nyenyak, melainkan tangisan dan jeritan ketakutan. Bu Ratna, yang semakin kehabisan akal, hanya bisa menangis diam-diam. Perasaan bersalah makin menghantui dirinya. Ia sadar, semua ini adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, ketika bulan purnama kembali menggantung di langit, Bu Ratna merasa keputusan harus segera diambil. Ia tak sanggup lagi melihat kedua anaknya hidup dalam ketakutan, dalam rumah yang kini terasa seperti neraka. Dengan terburu-buru, ia mengemas pakaian mereka ke dalam satu koper besar. Di dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, melarikan diri, meninggalkan rumah ini,
pergi sejauh mungkin. Mungkin di tempat lain, makhluk-makhluk itu tak akan bisa mengejarnya. Pukul 10 malam, ketika Ani dan Dimas sudah setengah tertidur, Bu Ratna membangunkan mereka pelan. "Nak, kita pergi ya. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Ayo, cepat." Ani yang masih ketakutan hanya mengangguk. Dimas memeluk ibunya erat. Dengan langkah hati-hati, mereka menuju pintu depan. Bu Ratna menggenggam kunci di tangan, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Namun saat ia mencoba memutar kunci, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kunci itu terasa berat, keras seperti membatu, tak bisa diputar. Berkali-kali dicoba, kunci itu tetap tak bergerak. Dengan panik, Bu Ratna mencoba jendela, tapi kaca jendela kini terasa keras dan dingin seperti batu es. Bahkan ketika ia memukul-mukul Nia dengan gagang sapu, jendela itu tidak bergeming. Dan saat itulah, suara itu mulai terdengar. Tawa kecil, lirih namun mengerikan, memenuhi seluruh rumah. Tawa yang seolah datang dari segala arah membuat tubuh Bu Ratna gemetar hebat. Ani memekik, memeluk ibunya makin erat. Dimas menangis keras, wajahnya pucat pasi. Lalu dari balik bayangan di sudut ruang tamu, sosok-sosok kecil mulai bermunculan. Tubuh mereka kecil, kepala botak mengkilap, mata besar melotot tak berkedip. Kulit mereka pucat keabu-abuan, seperti tak tersentuh cahaya. Satu persatu mereka keluar dari kegelapan, berlarian mengelilingi Bu Ratna dan kedua anaknya. "Ibu, jangan pergi. Ibu sudah janji sama kami." Suara mereka terdengar serempak, mengerikan, seolah bukan berasal dari dunia manusia. Bu Ratna berteriak histeris, "Tolong, tolong, saya mohon, lepaskan kami." Namun suaranya seolah terhisap oleh dinding rumah. Tak ada yang mendengar. Rumah itu kini bagaikan dimensi lain, terpisah dari dunia luar. Sosok-sosok kecil itu makin mendekat berputar-putar di sekitar mereka. Lampu rumah berkedip-kedip cepat, lalu mati sepenuhnya. Dalam gelap, hanya suara tawa mereka yang terdengar. Makin lama, makin nyaring. Ani dan Dimas kini pingsan dalam pelukan ibunya. Bu Ratna berusaha melindungi mereka. Tubuhnya gemetar hebat dalam kegelapan total itu. Tiba-tiba suara berat bergema di dalam kepala Bu Ratna. "Kau melanggar perjanjian, kau harus membayar jiwa untuk jiwa." Bu Ratna berteriak sekeras-kerasnya, tapi perlahan tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa bergerak, seperti ada tangan-tangan kecil yang menahan setiap anggota tubuhnya. Pandangannya mulai buram, napasnya makin berat. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Bu Ratna melihat sosok-sosok kecil itu kini berdiri melingkar di sekelilingnya, menatapnya dengan senyum dingin. Salah satu dari mereka, sosok yang tampak paling tua, mendekat dan berbisik di telinganya, "Ibu, sekarang ibu bersama kami." Setelah itu, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa digemparkan oleh pemandangan mengerikan. Pintu rumah Bu Ratna yang semalam terkunci rapat, kini terbuka lebar. Beberapa tetangga yang penasaran memberanikan diri masuk, namun pemandangan di dalam rumah membuat mereka bergidik ngeri. Perabotan berantakan, piring-piring pecah berserakan. Di ruang tamu, jejak-jejak kaki kecil tampak jelas di lantai yang berdebu. Di kamar tidur, Ani dan Dimas ditemukan tergeletak di atas ranjang, pingsan. Wajah mereka pucat, namun tak ada tanda-tanda luka di tubuh mereka. Dokter desa segera dipanggil untuk memeriksa, dan bersyukur nyawa mereka masih bisa diselamatkan. Namun yang paling mengerikan, Bu Ratna tidak ditemukan dimanapun. Warga mencari di setiap sudut rumah, di lemari, di bawah ranjang, bahkan di pekarangan belakang. Tidak ada jejak keberadaan Bu Ratna seolah-olah ia menghilang begitu saja. Ditelan oleh kegelapan, pihak keluarga yang datang dari luar desa pun tak bisa berbuat banyak. Polisi desa mencoba menyelidiki, namun tidak menemukan petunjuk. Kasus itu pun menjadi misteri yang tak terpecahkan. Setelah kejadian itu, rumah Bu Ratna dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempati, bahkan melewati rumah itu di malam hari pun menjadi hal yang sangat dihindari warga. Namun, konon pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, beberapa warga yang nekat lewat depan rumah itu mengaku masih mendengar suara tawa anak-anak kecil dari dalam rumah. Terkadang terdengar bisikan lirih memanggil, "Ibu, ibu di mana?
Meow, suara yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung meremang. Rumah itu kini dikenal sebagai rumah berhantu di desa tersebut. Bahkan anak-anak desa dilarang keras bermain di dekat situ. Orang-orang tua pun memperingatkan agar tidak mencoba-coba mendekat saat malam. Sementara itu, Ani dan Dimas, yang kini diasuh oleh bibinya, tumbuh menjadi anak-anak yang pendiam. Mereka jarang berbicara, seolah bayangan masa lalu itu masih terus membayangi pikiran mereka. Kadang, di malam hari, Ani masih sering terbangun sambil menangis dan berkata pelan, Ibu masih di sana." Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Ratna malam itu. Namun satu hal yang pasti, perjanjian gelap yang pernah ia buat telah merenggut segalanya. Harta yang datang secara instan